Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Nah, hari ini Ibu akan absen dulu. Siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Semoga absennya lengkap semua ya. Absennya mana? Budi hadir enggak? Hadir ya? Nia hadir enggak? Hadir, Bu. Terus Tarno hadir enggak? Hadir. Kayaknya Rizka nggak ada ya, lagi sakit ya. Iya, Bu. Alhamdulillah ya, semoga Rizka diberikan kesehatan dan disembuhkan sakitnya. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang materi agama yang berjudul, ada yang tahu nggak? Nah, yang berjudul yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga di sini semuanya udah ada yang tahu ya. Nah, pendidikan agama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita bahas dikit-dikit. Iman itu apa sih? Iman itu artinya percaya. Nah, berasal dari kata amanah, yaitu percaya adanya kitab-kitab Allah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita wajib untuk mengimani kitab-kitab Allah. Nah, berarti kitab-kitab Allah itu kitab-kitab berarti nggak hanya satu, tapi ada banyak. Maka kita rinci satu-satu. Nah, apa sih buktinya adanya kitab-kitab Allah itu? Artinya apa sih buktinya kalau kita itu harus percaya? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, firman-Nya itu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa malaikatihi wa rusulihi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, yang artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, maka sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Nah, betapa mengerikannya kalau kita nggak beriman sebagai orang Islam, kalau kita nggak percaya adanya Allah, nggak percaya adanya malaikat, nggak percaya adanya rasul, kita apalagi hari kiamat. Nah, kalau kita udah nggak percaya sama Allah, berarti kita udah keluar dari jalur sebagai orang Islam, alias orang kafir. Nah, ada juga Allah menyebutkan bahwa Allah itu menurunkan suhuf-suhuf itu, yaitu lembaran-lembaran yang berisikan wahyu yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, namun ia tidak berbentuk dalam kitab. Adapun kitab itu yaitu lembaran-lembaran yang disatukan maka menjadikan kitab, namanya kitab. Iman tadi apa? Amanah, percaya. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, bukti adanya kitab itu ada di dalam surat Al-Hadid ayat 25 dan Ali Imran ayat 3. Nah, kita akan membahas satu-satu macam-macamnya dulu. Nah, macam-macam kitab. Allah telah berfirman, apa sih buktinya katanya itu? Kalau kitab-kitab itu bukan hanya satu. Nah, macam-macam kitab itu Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, yaitu Allah berfirman, manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk memberikan kabar dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab untuk mengutus suatu perkara tentang apa yang mereka perselisihkan. Nah, jadi nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan
kabar dan peringatan bahwa di antara mereka yang berselisihkan itu ada jawabannya semuanya di nabinya. Nabi akan memberikan petunjuk kepada umatnya. Nah, apa aja sih kitab-kitabnya itu? Yaitu yang pertama kitab Taurat. Nah, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam bahasa Ibrani. Yaitu yang berisikan tentang keyakinan dan hukum syarak yang benar. Jadi di dalam kitab Taurat ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa nabi akhir zaman itu akan lahir dari keturunan Nabi Ismail, namun orang-orang Yahudi tidak mempercayainya. Nah, ada di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang berisi, dan kami telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa yang di dalamnya berisikan petunjuk dan cahaya. Nah, di dalam kitab Taurat ini ada 10 perintah. 10 perintah. Nah, salah satunya ada yang berisikan tentang menghormati orang tua, tidak boleh membunuh sesama manusia, mencintai Allah, berzikir, mengkuduskan hari Allah di hari Sabtu, dan tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat zalim, dan lain-lain. Nah, ada yang satu lagi, tidak boleh berbuat zina. Nah, isinya itu hampir sama kayak di dalam Al-Quran. Namun sekarang kitab Taurat ini sudah tidak ditemui lagi aslinya karena isinya telah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang kedua, kitab, ada yang tahu nggak? Kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi. Coba jawab. Nabi siapa? Yang kencang suaranya. Nabi pada malu-malu ya. Nabi Daud alaihissalam. Nah, tapi di dalam kitab Zabur ini Nabi Musa tidak mempunyai hukum syariat. Namun isinya itu hanya kayak tentang pengalaman hidup, tentang dosa, kejatuhan, tentang nyanyian-nyanyian. Nah, salah satunya ada tentang nyanyian kebaktian kepada Tuhan. Terus tentang ratapan jamaah, tentang bersyukur dan lain sebagainya. Nah, kitab Zabur ini Allah telah berfirman di dalam surat ada yang tahu nggak? Al-Isra ayat berapa? Ayat 55, ya. Al-Isra ayat 55. Nah, bunyinya ada yang tahu nggak? Siapa coba tebak? Ada yang tahu nggak? Nah, dan depannya, dan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ada di dalam surat Al-Isra ayat 55. Nah, jadi walaupun Allah telah menurunkan kepada kitab Zabur kepada Nabi Daud, tapi Nabi Daud itu mengikuti syariatnya kitab Taurat, yaitu Nabi Musa yang berisikan 10 perintah tersebut. Nah, yang ketiga, sampai sini mudah-mudahan sudah bisa dipahami semuanya ya. Nah, yang ketiga ada yang tahu nggak? Depannya I. Oh iya, tadi kitab Zabur bahasanya lupa, dalam bahasa Kipti. Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Nah, sekarang kita akan membahas kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, pasti udah pada tahu ya di sini, yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Injil ini berisikan tentang
peringatan, kabar, dan di dalam kitab Injil ini pun dikabarkan bahwa Nabi Muhammad itu akan segera lahir dan diturunkan sebagai nabi penutup akhir zaman. Nah, orang-orang Yahudi ini sudah tahu bahwa Nabi Muhammad ini akan lahir tapi bukan dari keturunan mereka. Nah, makanya orang-orang Yahudi merubah isi kitab Injil ini sesuai kehendak mereka dan sesuai kehidupan mereka. Nah, jadi semua kitab-kitab ini dirubah sama orang-orang Yahudi sesuai kehendak mereka agar orang-orang bisa tersesat dan tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu akan lahir sebagai nabi akhir zaman, karena mereka tidak terima bahwa Nabi Muhammad itu nabi penutup akhir zaman itu bukan dari keturunan mereka. Kan mereka menyadarinya bahwa mereka itu sebagai kaum-kaum pilihan, tapi kenapa Allah tidak menurunkan nabi terakhir sebagai keturunan mereka? Makanya mereka merubah isi kitab Injil ini sesuai kehendaknya dan sesuai kehidupannya mereka gitu. Nah, yang terakhir, sampai sini udah bisa dipahami semuanya ya. Nah, sekarang Al-Qur'annya itu sebagai kitabnya umat Islam, itu kitab kita. Kitab Al-Quran itu, ini dari bahasa Suryani. Jadi bahasanya itu Allah maha luar biasanya menurunkan kitab ini sesuai bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa Nabi di masa itu. Nah, berhubung Nabi Muhammad itu lahirnya di Arab, jadi Al-Quran itu diturunkannya dalam bahasa Arab. Coba kalau kayak Injil diturunkannya dalam bahasa Arab, mungkin Nabi-Nabi dan umatnya nggak akan mengerti apa isi kandungannya. Al-Quran itu dalam bahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam wajib meyakini Al-Quran dan rajin membacanya, bahwa kita membacanya, mempelajarinya itu udah sebagai suatu ibadah dan akan mendapat pahala. Nah, jadi Al-Quran yang sekarang kita pakai ini, peraturan-peraturan hidup dan tentang aturan-aturan semuanya, hukumnya ada di dalam Al-Quran. Nah, ini kitab semua ini Allah telah mencabut keberlakuannya. Jadi semua kitab ini digantikan dengan Al-Quran, karena Allah itu telah menjamin keaslian dan kemurnian, dan Allah pun akan menjaga Al-Quran ini tetap sama hingga sekarang. Apa sih dalilnya? Nah, dalilnya itu Allah telah menjaganya, dan Allah berfirman bahwa di dalam surat, ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Nah, Al-Maidah ayat berapa? Ada yang tahu? Ayat berapa? Bukan Al-Maidah, Al-Isra ya? Al-Isra ayat, ada yang tahu nggak? Al-Hijr ayat, nah ini yang benar, Al-Hijr ayat 9. Apa bunyinya, ada yang tahu nggak? Apa bunyinya, ada yang tahu? Ibu tungguin. Nah, bunyinya yaitu, dan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula pasti yang memeliharanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Hijr. Jadi Allah tuh udah menjamin kemurnian Al-Quran, bahwa tidak ada yang bisa mengotak-atik Al-Quran. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini jelas tentang berita, perintah, dan semuanya udah terbukti oleh ilmuwan-ilmuwan yang telah membuktikannya. Dari mulai air, tentang semuanya pokoknya udah terbukti di dalam sains. Nah, jadi sampai saat ini yang asli itu cuma Al-Quran. Nah, Zabur, Taurat, Injil itu disatuin sama orang-orang Yahudi kitabnya. Nah, dinamakan namanya Bible. Nah, itu kitab mereka namanya Bible. Dari diotak-atik kitab ini disatuin semuanya gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Semoga semuanya bisa dipahami ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas tentang untuk mengerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan.
Tugasnya apa sih? Tugasnya menuliskan dalil-dalil yang telah dijelaskan tadi. Dan menghafalnya. Nah, jadi minggu depan itu nanti dikumpulin tugasnya ini. Nah, ditulis dalil-dalilnya bahasa Arabnya dari semua yang ibu tulis tadi ini, dan dihafalin bahasa Arabnya dan artinya. Nah, semoga semuanya bisa dipahamin. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama ibu. Nah, segitu aja penjelasan dari ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.